Hari ini kita akan membahas topik tidur lebih awal bisa mengubah nasib. Saya Gedalia Huang. Apakah kamu juga pernah merasa begini? Bahwa tidur lebih awal sebenarnya adalah obat terbaik kalau kamu merasa seharian tidak bersemangat, tidak punya tenaga, tidak tertarik pada apapun, selalu berpikir negatif, dan bahkan takut berinteraksi dengan orang lain. Maka kemungkinan besar tubuhmu sedang lemah. Namun kelemahan itu bukan karena bawaan lahir, melainkan akibat dari kebiasaan buruk yang terbentuk kemudian. Jika keadaan itu dibiarkan terus-menerus, hidupmu tidak ada bedanya dengan mati hidup. Kalau kamu ingin kembali ke kehidupan normal, menemukan kembali semangat dan harapan hidup, maka bacalah baik-baik pembahasan ini. Mari kita mulai. Pertama, begadang itu penyakit tubuh, tapi obat bagi jiwa lelah. Semua anak kecil di taman kanak-kanak tahu begadang tidak baik. Tapi bagi kebanyakan orang dewasa, yang siang sibuk bekerja, malam sibuk urusan rumah. Malam adalah waktu kebebasan mental satu-satunya. Drama yang belum ditonton, video pendek yang belum diselesaikan, novel yang belum tamat. Semua bisa dinikmati pelen-pelen di malam hari. Saat kita tidak diburu waktu, pikiran terasa bebas dan tenang. Tidak ada batasan, tapi semua itu ada harganya. Setiap menit yang kamu gunakan untuk begadang adalah bayaran dari energi dan kesehatanmu di siang hari. Jadi, antara begadang dan tidur lebih awal, sebenarnya kamu sedang memilih antara kesehatan tubuh atau kebebasan pikiran. Kedua, bagaimana bisa dapat keduanya? Menurutku, bisa. Kebanyakan orang tidak sadar bahwa semua keinginan sebenarnya muncul karena ketidakpuasan terhadap diri sendiri. Seperti saat kamu diet, sebulan menahan lapar, turun beberapa kilo. Tapi begitu pikiran santai sedikit, kamu makan sembarangan dan langsung naik lagi. Hal yang sama terjadi dalam hidup. Kalau siang hari terlalu menekan dan menjemukkan, kamu akan balas dendam di malam hari lewat begadang untuk memuaskan kekosongan batin. Cara ini memang cepat dan sederhana, tapi secara fisik, kamu terus-menerus menguras diri sendiri. Untuk memutus lingkaran itu, kamu harus memaksa diri membuat rencana tidur lebih awal. Coba tidur jam 10 malam, bangun jam 8 pagi. Tidur cukup 10 jam, rasakan kenyamanan itu. Biarkan tubuhmu benar-benar segar, dan biarkan jiwamu tahu bahwa relaksasi tidak harus lewat hiburan, tapi juga bisa lewat tubuh yang sehat. Tidur yang cukup membawa kenikmatan dan kepuasan yang tidak bisa ditandingi hiburan apapun. Tidur awal sama dengan menjaga keteraturan hidup. Begadang merusak ritme dan keseimbangan hidup, sementara tidur awal membantu memulihkan keteraturan. Begitu hidupmu teratur, hatimu jadi lebih tenang, dan keinginan berlebihan pun berkurang. Dalam Huang Di Neijing, kitab klasik pengobatan Tiongkok, disebut tenang dan kosong, jiwa terjaga di dalam. Artinya, kalau kita tidak bisa menjaga ketenangan batin, energi vital Qi akan habis, dan akhirnya kita hidup dalam kelelahan batin. Tidur sebenarnya adalah tombol pos kehidupan. Tidur yang baik bisa membuat hidup mulai ulang, seperti komputer yang hang. Dengan restart, 90% masalah langsung selesai. Sayangnya, sekarang banyak orang sibuk mengejar hal di luar diri. Terlalu banyak keinginan, akhirnya cemas, stres, bahkan gangguan saraf. Kita hidup di zaman yang penuh godaan. Informasi dan produk membanjiri otak, membuat kita kehilangan arah hidup. Tapi orang yang benar-benar hebat tidak banyak bicara. Mereka punya ketenangan dan kestabilan batin. Tidak banyak menuntut dunia luar, karena mereka menjaga kestabilan dalam diri. Keempat, kalau sulit tidur, lihat lagi keseimbangan hidupmu. Kalau kamu tidak bisa tidur nyenyak, coba periksa dulu apakah hidupmu sudah tertata dengan baik. Tidurlah cukup, karena tidur yang cukup bisa membuatmu bahagia sepanjang minggu. Tubuh punya kemampuan memperbaiki diri saat tidur. Otak di-reset, jantung beristirahat, dan seluruh tubuh terasa ringan. Kecemasan sering muncul karena urutan hidup terbalik. Orang yang bijak tahu prioritas. 1. Jaga kesehatan tubuh dulu. 2. Baru kejar karier. 3. Setelah stabil, baru nikmati keinginan pribadi. Kalau urutannya benar, hidupmu tidak akan terlalu buruk. Jaga kesehatan dulu, baru punya modal untuk berjuang. Kalau sudah mapan, baru nikmati hal-hal kecil seperti makan enak atau berpakaian bagus. Dengan cara itu, hidupmu akan tenang dan penuh kendali. Karena kamu tahu apa itu cara hidup yang baik, dan hati pun tidak mudah cemas. Kelima, fokus, waktu, dan uang. 3 aset terbesar manusia. Dalam hidup, 3 aset terpenting adalah
perhatian fokus, waktu, dan uang. Tingkat kepentingannya berurutan menurun. Uang bisa dicari lagi, tapi waktu tidak bisa diulang. Namun yang lebih berharga dari waktu adalah perhatian fokus. Fokus adalah dasar perubahan nasib. Pikirkan, kamu bekerja 8 jam sehari. Apakah setiap jam produktif? Hampir tidak ada yang bisa. Banyak orang terlihat sibuk seharian, tapi hasil efektifnya kurang dari 1 jam. Faktor utama yang memengaruhi fokus adalah tidur. Fokus adalah sumber daya mental. Kalau kamu terlalu banyak menghabiskannya untuk begadang, main HP, atau ngobrol tak penting, maka konsentrasi kerjamu pasti menurun. Kalau kamu ingin sukses dan berprestasi, langkah pertama adalah tidur dengan cukup. Energi yang penuh akan membawa fokus yang kuat. Tanpa fokus, tidak ada hal yang bisa dikerjakan dengan baik. Keenam, orang hebat tahu cara tidur. Dalam buku Why We Sleep, Mengapa Kita Harus Tidur, disebutkan bahwa tidur bahkan lebih penting daripada olahraga. 99% orang di dunia butuh tidur 7-8 jam setiap hari. Jangan kira kamu termasuk 1% yang tidak butuh. Begadang memang terlihat menambah waktu, tapi sebenarnya mengurangi fokus dan umur produktifmu. Itu transaksi yang sangat merugikan. Tidur memengaruhi fungsi kognitif, ingatan, emosi, sistem imun, metabolisme, dan kesehatan secara menyeluruh. Jadi, tidurlah dengan baik, karena hanya dengan itu, hidupmu bisa punya kemungkinan tak terbatas. Sebelum menaklukkan dunia, taklukkan dulu tidurmu sendiri. Intinya, jangan melawan tubuhmu. Siang jangan terlalu malas, malam jangan terlalu semangat. Anggap tidur sebagai kebiasaan alami yang ringan dan wajib dilakukan setiap hari. Coba lakukan beberapa hari. Pelan-pelan tubuhmu akan terbiasa, dan kamu akan sadar bahwa tidur yang cukup benar-benar bisa mengubah nasibmu.